Harta yang paling berharga adalah kebebasan. Istana yang paling indah adalah kamar tidur. Puisi yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah bebas hutang. Selamat malam teman-teman Satu Aspal se-Indonesia. Selamat malam untuk semua kalian yang tentunya selalu ya semangat ngebit di Gojek. Baik teman-teman, kali ini hari Jumat ya, tanggal 18 Maret ya, tahun 2022. Kita jumpa lagi ya dalam video ceramah lah ya, atau berbagi pengalaman dan juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, sebelum gue menjawab pertanyaan, gue mau menjelaskan begini teman-teman. Jadi kalau ada yang komen di YouTube, gue nggak jawab, itu berarti pertanyaan kalian udah pernah gue jawab. Nah, kalau misalnya pertanyaan kiranya kalian panjang terus gue diemin aja, ya berarti kemungkinan akan dijawab di video. Tapi kalau sama sekali nggak dijawab, cuma gue kasih love, artinya gue setuju dan berterima kasih sama kalian yang selalu mendukung gue sejak awal hingga hari ini. Oke, gitu aja ya. Karena kenapa? Kalau gue membalas komen-komen kalian itu tentunya ya waste time gitu ya, membuang sedikit waktu. Karena waktu yang biasanya gue jawab komen, kemudian yang lain-lain itu gue pakai memanfaatkan untuk ngedit video. Jadi kalau misalnya gue delay 15 menit, 18 menit, 20 menit, bahkan sampai 1 jam, itu gue gunakan untuk ngedit video. Supaya apa? Supaya ya begitu gue sampai rumah udah selesai semuanya dan gue punya waktu untuk keluarga gue. Gue minta maaf banget kalau memang itu nggak berkenan buat kalian. Langsung aja ya, gue akan menjawab pertanyaan. Yang pertama ini, pasti juga tentunya banyak nih yang nanya nih kayak begini ya, ngedit videonya pakai apa, caranya bagaimana. Ya gue udah pernah bikinkan videonya ya. Nanti kalian bisa cek aja linknya di deskripsi di bawah ini, nanti gue cantumkan. Karena salah satu dari mereka ada yang udah gue jawab komennya ya, karena dia marah karena komen katanya udah nanya sama gue nggak pernah dijawab. Nah, gue jawab, dia bilang katanya males nyari videonya, udah terlalu banyak. Ya udah nggak apa-apa, gue cantumkan linknya di bawah ini. Jadi siapapun kalian yang pengen tahu caranya gimana, nanti silakan aja cek di link di bawah ini, itu ada ya kan. Gue udah pernah bikinkan itu, udah lama banget, kurang lebih 6 bulan yang lalu sih memang ya. Lanjut ya, berikutnya pertanyaannya adalah bukan pertanyaan sih ya, ini ada pertanyaan, ada juga masukan ya. Ini bisa dilihat di sini. Abang ini bilang akun gue mirip dengan dia, bolang dimanapun berada pasti dikejar orderan. Nah, dia tanya, ada nggak sebenarnya tempat atau spot yang gue nggak pengen balik lagi. Kemudian dia kasih masukan ke gue, jaga kesehatan, jangan minum kopi, minumnya vitamin. Kalau lagi panas terik cocoknya minum jeruk pras buat imun. Nah, terima kasih banget bang, ini juga buat teman-teman semua ya, sekaligus masukan nih dari abang ini ya. Dia kasih masukan buat kita semua supaya kita tetap selalu sehat. Yang paling utama kan sehat. Kalau sehat ya bisa ngebit nih setiap harinya. Oke bang, gue akan jawab pertanyaan lo. Ada nggak lokasi yang gue nggak mau balik lagi gitu? Kalau dibilang di wilayah ngebit gue, di wilayah Jabodetabek, ya mungkin ke Bekasi ya. Ke Bekasi itu terutama di wilayah Bekasi Utara itu sampai ke Bekasi Kabupaten itu jalanannya kecil, sempit, dan juga lebih parahnya rusak ya. Jadi bocel itu jalan sedikit banyak lubang ya kan. Apalagi motor gue kecil nih ya kan. Ada juga yang nanya gue pakai motor apa, gue jawab juga lah. Sebagian pasti udah tahu lah, gue pakainya Mio Z ya. Itu kan Mio kecil ya. Jadi kalau misalnya kita ngegas bawa pelanggan itu kena lubang sedikit aja berasa banget gitu ya kan. Itu membuat nggak nyaman ya, tentunya gue juga nggak nyaman. Tapi sebenarnya sih nggak jadi masalah ya. Gue jangankan
wilayah Jabodetabek, gue se-Indonesia pun siap gitu ya kan, kalau memang Gojek ngarahin gue ke sana. Pokoknya gue siap lah ya kan. Memang ada sih keinginan dia, cita-cita untuk apa ya, ngebeat se-Indonesia ya, tapi nggak tahu juga kapan mau terwujud ya. Tapi gue yakin lah cepat atau lambat itu akan terwujud ya, karena semuanya itu dalam hidup ini tuh bukan perlombaan tapi belajar, dan semua akan terjadi dalam hidup kita itu semua pada saat yang tepat, bukan antara cepat ataupun lambat. Nah, jawaban gue itu aja sih. Kalau misalnya buat masalah wilayah ngebeat, gue dimanapun itu nggak jadi masalah. Yang penting gue pulang sehat, bawa uang, keluarga senang, dan juga bahagia sejahtera. Itu aja ya kalau gue. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Ini apa nih namanya ini? Pertanyaan dia, kenapa kok keluar siang terus? Ya kan, kenapa kok berangkat siang gitu ya? Ya apa ya, maksudnya ya teman-teman bisa lihat lah dalam 4 hari terakhir ini aja ya, teman-teman perhatiin gitu. Jadi ada yang gue mulai jam 5 pagi, dan juga ada gue yang mulai jam 9 dan juga jam 10. Itu menurut gue itu hasilnya lebih bagus yang di jam 9-10 dibanding yang jam 5 pagi. Yang jam 5 pagi itu delaynya cukup lumayan agak panjang ya. Jadi gue mulai jam 5 sampai jam 12 siang itu 7 jam gue baru dapat 10 orderan. Nah, sementara yang hari kemarin, yang baru aja kemarin itu, kalau nggak kena hujan mungkin gue bisa ya dapat lebih dari itu lagi, karena hujan banjir ya, mau nggak mau kan gue neduhnya aja kurang lebih 1,5 jaman sampai hampir 2 jam ya. Belum lagi ketika gue nge-save video ini, gue kalau nge-save video kan gue nggak bisa ngambil orderan gitu. Jadi pastinya alasan gue kenapa berangkat siang ya, kalau pagi itu waktunya terasa panjang banget gitu ya. Waktu terasa panjang banget, seakan-akan gue kayaknya udah nge-beat sekian lama kok hasilnya gimana gitu ya, masih jam segini lah. Kita nggak usah ngomong hasil dulu, masih jam segini, mau pulang tuh sore gitu kan, lama banget gitu. Sementara kalau gue mulai siang terus tiba-tiba udah malam, berarti tandanya bentar lagi udah mau pulang gitu. Jadi waktunya itu terasa bagi gue lebih cepat. Nah, lebih dari itu lagi, gue akan mengcounter lah sesuatu ya. Banyak orang yang menyarankan jam on beat konsisten, mulai pagi. Itu tuh sebuah apa ya, gue bilang sebuah doktrinisasi yang gue anggap ya menciptakan persaingan yang sangat kuat gitu. Artinya orang berlomba-lomba, gue mulai pagi. Banyak drivernya yang online pagi, lama-kelamaan kan udah makin siang nih. Terutama mohon maaf ya kalau misalnya teman-teman delay terlalu lama, pasti kan semangatnya mulai menurun ya kan, malas. Akhirnya gue nggak tahu ya, moga-moga sih nggak gitu ya teman-teman yang nonton ini, mitra-mitra Gojek kayak gitu. Poligami ya kan, nyalain aplikasi sebelah, gerobak, speedfood ya kan, dengan asumsi supaya ada kegiatan, dapat order ya kan. Nanti tapi kalau pas dapat aplikasi sebelahnya, aplikasi poligaminya, ya akhirnya kan Gojeknya ditutup gitu. Ya itu kan artinya menciptakan persaingan yang terlalu banyak ya di pagi hari. Nah kalau di siang hari kadang cuacanya panas, orang juga males istirahat dulu ya kan. Teman-teman gue banyak yang istirahat dulu siang-siang. Gue apa dah, gue hajar aja gitu ya. Meskipun gue juga nggak terlalu mau kepanasan sih, sering neduh di bawah pohon. Nah, makin malam orang kan udah makin sepi ya, kemudian ditambah jalanannya juga makin senggang. Itu enak banget kalau apa namanya, keluar di siang hari itu enaknya ada di situ ya. Itu aja sih kalau masalah berangkat siang ya kan. Dan pastinya ya gue udah, kalau teman-teman yang udah lama udah tahu lah ya, istri gue sekarang dalam kondisi hamil. Sekarang usianya mungkin 27 minggu ya, 27 minggu. Jadi ya gue kalau bisa sih jangan terlalu sering keluar pagi kelamaan gitu ya. Kalau bisa kan keluarnya siang, bantu dia dulu nyiapin makan dan lain-lain, memastikan semuanya oke, baru gue bisa keluar gitu. Karena kan kalau gue udah keluar di luar ya, gue di jalan gue harus punya ketenangan tanpa kekhawatiran ya, begitulah. Karena gue akan membagikan juga ke kalian ya, bahwa keluarga itu ada kepanjangannya lagi teman-teman ya kan. Itu adalah kecilkan emosi. Nah jadi
dalam hidup berkeluarga kita harus mengecilkan emosi ya, kecilkan emosi, jangan marah-marah, apapun itu bisa disaring dulu, dibicarakan ya kan? Lebih dari itu kita pengorbanan nih ya kan, ya pengorbanan ya kayak gini ya kan, bisa dibilang mau duit ya berarti kerja lebih giat ya kan, mau waktu ya duit yang agak berkurang. Jadi harus sama-sama menurunkan emosi dan juga ego. Nggak bisa yang namanya mau punya waktu banyak tapi duitnya juga banyak ya, mungkin ada orang lain yang bisa ya. Kalau dalam konteks gua nggak bisa begitu, kita kan uh, wirausaha ya, wirausaha di bidang jasa transportasi yang kita jual kepada pelanggan melalui Gojek, kantor atau GoTo ya, itu sebagai broker atau makelar yang mencarikan kita customer. Jadi makanya disebutnya mitra ya kan. GoTo menyebut kita mitra dan gue juga menganggap GoTo itu mitra gue ya kan. Gue adalah bosnya Gojek, bukan Gojek bos gue, ngapain ya kan. Biarin aja Gojek yang pusing nyariin gue order, ngapain gue pusing-pusing itu. Kayak gitu ya. Jadi berikutnya, abis ke tadi lu ya, luaskan hati ya. Luaskan hati itu ya bagaimana kita bisa saling memaafkan ya kalau ada kesalahan. Siapa sih yang nggak punya kesalahan ya kan? Kita ini hanya manusia yang kecil, lemah, tak berdaya, hina dan dina ya kan. Apapun itu kita nggak bisa gitu. Kita cuma orang kecil. Jangan pernah kita menganggap kita itu hebat gitu. Makanya gue juga nggak pernah ya kan mengatakan bahwa gue itu jawara, gue itu pokoknya apalah yang lebih-lebih dari itu ya, membanggakan diri itu sama sekali enggak. Dan gue juga nggak pengen dibangga-banggakan oleh orang. Kenapa? Itu beban buat gue. Jadi biarlah gue cuma orang biasa ya, Ignatius Putranto, yang seperti gue bilang hanya manusia biasa yang kecil, lemah, nggak berdaya, hina dan dina ya. Kalau ketika gue misalnya mendapatkan sesuatu yang lebih ya kan, itu semua hanya karena gue menjadi yang terbaik di antara yang terburuk. Nah ketika gue jatuh, gue juga punya keyakinan bahwa gue hanya yang terbelakang di antara yang terbaik. Jadi supaya equilibriumnya itu ketemu ya, kita jadi jangan pernah berusaha memegahkan diri. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik ketika kita di atas ya, terutama ketika kita di atas, itu semua itu karena yang maha kuasa itu memudahkan kita, bukan karena kita kuat, karena kita hebat. Itu enggak, itu semua karena maha kuasa memudahkan kita. Ada beberapa yang bilang, wah lu kuat banget ya ngojek belasan jam sehari-hari di jalan, kemudian kesana kemari keliling Jabodetabek. Itu semua bukan karena gue yang hebat atau gue yang kuat ya kan. Kalau ditanya capek nggak? Oh, pasti capek lah, pegel-pegel gitu ya kan. Tapi dalam perjalanan itu gue nggak merasakan apa-apa ya. Pasti teman-teman juga begitu kan, nggak merasakan apa-apa. Nanti kalau pas udah tidur bangun baru berat ya. Itu semua terjadi ketika yang maha kuasa itu memudahkan kita. Makanya selalulah berdoa dan berharap ya kan. Doa itu dikuatkan oleh Allah ya. Itu salah satu sarana kita berkomunikasi dengan yang maha kuasa. Ini berhubungan juga dengan berikutnya. Tadi setelah ke lu, sekarang ar ya. Ar itu arahkan pada sang ilahi atau yang maha kuasa ya. Tadi melalui berdoa itu bagian dari komunikasi kita terhadap yang maha kuasa ya. Utamakan ya kan. Beberapa kali kemarin gue ketika azan ya, gue mengingatkan kepada teman-teman jangan sampai meninggalkan. Di hari Minggu gue libur ya, tentunya gue akan berkomunikasi dengan yang maha kuasa lebih intens lagi. Kemudian semalam baru juga ada, ketika gue drop off sebelahnya ada pengajian ya, gue diem aja nggak usah ngomong. Karena supaya apa? Supaya nggak terlalu berisik. Dan gue juga nggak mau nge-mute video gue mengganti dengan suara gue ya kan, karena nanti jadinya nggak live gitu. Ada juga kan yang pernah bilang bahwa lebih suka versi live ngebeat gue yang ada suaranya ngomong-ngomong, ada suara knalpot bising dan lain-lain. Nggak suka yang menggunakan backsound. Makanya ya gue kembali lagi dengan konsep yang ini. Tapi ya mungkin nanti suatu hari untuk variasi aja. Sebenarnya sih gue juga lebih nyaman yang sekarang-sekarang ini ya, yang udah gue upload seperti juga pada awalnya.
Begitu. Lanjut, yang berikutnya adalah ga ya. Ga itu galang relasi. Ya, menggalang relasi ya antara keluarga tentunya, suami dan istri, istri dan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Itu kita harus saling menggalang relasi. Galangnya gimana ya? Dengan komunikasi tentunya. Kalau di rumah itu, nah ini kan juga gue sering bilang buat teman-teman, pasti yang misalnya udah punya WA gue atau tergabung dalam grup, itu tau lah kalau gue udah di rumah tuh gue nggak apa ya, maksudnya nggak chatting-chatting, nggak jawab-jawab chat gitu. Mungkin kalau ngeliatin aja sih, memantau mungkin bisa ya sedikit-sedikit. Tapi kalau untuk jawab itu sama sekali enggak. Karena kenapa? Ya gue menghargai ketika gue seharian udah di jalan menggunakan HP. Bayangin, HP itu hidup bersama gue lebih lama daripada gue hidup bersama keluarga gue, terutama saat ini ya istri gue, karena belum ada anak ya, masih OTW lah, masih dalam kandungan, tinggal menunggu aja. Moga-moga ya diberi kelancar. Jadi itu sangat penting banget itu galang relasi itu ya, supaya juga kita tahu satu sama lain dan tentunya bercerita ya, artinya kejadian hari ini ada apa. Gue juga kalau di jalan ada apa gitu gue cerita, misalnya gue kena kebanjiran ya kan, itu gue cerita gitu. Kayak kemarin kan gue kena banjir, cerita. Kemudian istri gue tadi hari ini ada apa, misalnya dia pergi kemana, jalan kaki, olahraga, apa namanya, duit dipakai berapa, itu komunikasi itu sangat penting banget. Galang relasi itu ya, gue yakin lah jika 4 hal tadi ya itu dilakukan, ya moga-moga ya, gue sih yakin banget lah 99% pasti tidak akan ada masalah di dalam hidup kita berkeluarga. Lanjut, yang terakhir adalah pertanyaannya ini, Bang, lo udah lama bawa orang ada masalah atau enggak? Ya tentunya masalah pasti ada, nggak mungkin dalam kita menjalankan kegiatan itu nggak ada masalah, itu nggak mungkin. Masalah itu pasti ada, tinggal bagaimana kita menghadapinya gitu ya kan, dengan tentunya dengan bahasa-bahasa komunikasi ya, dengan menggunakan magic word yang sekian lama yang lalu udah pernah gue katakan, seperti tolong, terima kasih, mohon maaf, kadang bisa dibilang jika berkenan ya kan. Bantuannya itu sangat menyentuh orang ya. Jadi gua mengutip sebuah quote dari salah satu apa namanya, inspirator terbesar di Indonesia ya. Dia katakan bahwa touching your heart and changing your life ya kan. Jadi sentuh hatinya, kamu akan mengubah hidupnya. Itu pun berlaku buat kita. Kita sentuh hati kita, itu akan mengubah hidup kita. Dan gua mengalami sendiri bahwa gue juga bukan siapa-siapa, gue masih tetap belajar sampai hari ini. Gue nggak pernah menjadi orang yang hebat ya, karena tadi balik lagi ya, ketika gue hebat ya semua karena dimudahkan, dan ketika gue di atas itu gue hanya menjadi yang terbaik di antara yang terburuk. Itu aja ya. Jadi kalau misalnya masalah ya pasti ada masalah ya, seperti waktu 2 hari yang lalu di hari Rabu ya, gue apa namanya, di jalan kaki customernya nyenggol ban mobil gitu ya. Ya gue juga nggak tahu apa karena mungkin posisi kakinya kan harusnya begini nih, kalau kalau apa boncengan di footstep kan begini, mungkin posisi kaki customernya lagi miring begini kan, gue juga nggak tahu ya. Kadang orang ada duduk agak ngengkang gitu, gue juga nggak tahu. Terus kena mobil, itu kan sebuah masalah ya kan, sebuah masalah. Dan tentunya ya gue berkonsentrasi untuk meminta maaf kepada dia daripada gue videoin. Gue benar minta maaf banget, gue bilang mohon maaf ya kak atas kesalahan-kesalahannya ya kan. Apakah ada masalah? Kalau ada masalah nanti hubungi saya aja di nomor ini, saya akan berikan yang terbaik. Apakah kita ke dokter dan bagaimana? Oh nggak usah mas, nggak usah, nggak jadi masalah. Ya udahlah, kalau udah begitu kan udah selesai gitu. Meskipun ya gue nggak tahu nih, ini ada sih muncul di sini nih bintang 2 ya. Ya gue nggak mau menganggap bahwa itu dia. Gue nggak tahu, mungkin ada yang lain ya kan. Karena dalam beberapa kejadiannya juga, terutama kemarin ya, di hari kemarin ini yang gue dari Bekasi ke Jakarta, dia minta kebut-kebutan. Gue emang benar-benar kebut-kebutan banget, itu kenceng ya kan ya. Jadi kurang menikmati perjalanan gitu. Gue nggak tahu lah, yang pasti ada sekian banyak kejadian-kejadian aneh yang bintang 2 ini gue nggak tahu yang mana. Gue bodoh amat, gue nggak peduli ya kan. Yang pasti ya gue udah selalu berusaha yang terbaik semampu gue yang gue bisa ya kan. Dengan bintang 2 ini juga nggak jadi masalah ya. Ini bisa dilihat di sini juga. Rating gue masih aman ya, 4,99 itu ya masih aman. Itu yang bintang 2 itu berarti nggak dihitung ya. Jadi nggak jadi masalah itu yang kayak gitu-gitu ya. Pokoknya kalau misalnya kita mengalami suatu masalah ya kita
harus cooling down dulu, terutama ya. Ada beberapa teman gua WA gua, dia dapat peringatan katanya kena mental sama Gojek, kena mental sama Gojek, kena mentalnya. Ya sepertinya sih ya tadi balik lagi, kita hanya manusia yang penuh kesalahan pastinya ya. Kecil, lemah, tak berdaya, hina dan dina. Jadi jangan merasa hebat. Nggak perlu kita ngomong customer nggak tahu terima kasih, udah dianterin sampai tujuan. Customer nggak tahu terima kasih, udah dianterin makanannya, dibeliin, dianterin. Nggak perlu ngomong kayak begitu ya kan. Ingat, kita ini pengusaha di bidang wirausaha transportasi, dan Gojek ini kita anggap aja kita berlatih ya, berlatih menjadi seorang wirausaha ya. Jadi customer kita itu adalah klien kita. Kita belajar saat ini mulai dari hal yang kecil dulu ya kan. Dalam kita bekerja, gue memiliki sistem yaitu emas ya kan. Dalam nge-Gojek ini gue menerapkan sistem emas ya kan. Emas itu adalah E-nya efisien waktu kerjanya. Nah, untuk itu gue keluar siang, itu salah satu alasannya juga itu, efisien waktu kerjanya. Jadi kalau gue mulai siang ya, jam 11, jam 12 ya udah sampai jam 12 malam, itu benar-benar gue maksimalkan banget efisien waktu kerjanya. Ya kan? Karena waktu kerja itu sangat berharga banget. Siapapun kita, kaya, miskin, tinggi, pendek, hitam, putih, apapun perbedaan kita, mau sukunya sekalipun, ada yang Jawa, Batak, Dayak, Toraja, dan seterusnya, tapi kita punya satu kesamaan, yaitu kita sama-sama punya waktu 24 jam. Itu yang paling utama, bahkan di seluruh dunia pun kita sama-sama punya 24 jam. Makanya kita efisien waktu kerjanya. Kemudian M-nya adalah mantap pelayanannya, ya kan? Mantap pelayanan, kita kasih yang terbaik yang kita bisa. Kalau orang menilai kita kurang baik, ya itu urusan dia. Yang penting kita udah berusaha yang terbaik, dan percayalah bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan selalu ya menyertai kita dan memudahkan kita. Ya. Ingat, teman-teman bisa lihat burung-burung di langit, mereka tidak menabur dan juga tidak menuai, tapi dipelihara dan mereka bisa hidup serta berkembang biak. Apalagi kita sebagai manusia yang punya akal, punya pikiran, mau berusaha, bisa menabur dan menuai, itu udah pasti kita akan diberikan, dibantu, ya kan? Dan kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan tepat pada saatnya, ya, bukan antara cepat dan lambat tadi. Kemudian A itu adalah akurat, ya, akurat bekerjanya. Akurat itu artinya kita akurat ya. Kita mau target berapa ya harus akurat nih, retrieve ya, tertembak gitu ya. Jadi kalau kita tembak itu bidikan kita tuh akurat. Terus kalau dalam perjalanan kita jemput dan kita antar customernya itu akurat. Begitu teman-teman. Selanjutnya yang terakhir adalah S, yaitu sederhana hidupnya. Nah, sederhana hidupnya ini ya janganlah tadi ya kita membangga-banggakan diri. Itu gue sama sekali nggak mau kayak gitu. Kenapa? Karena kita membangga-banggakan diri, kita ini bukan siapa-siapa ya kan, ditiup gitu udah selesai gitu ya kan. Ingat aja selalu ya bahwa ketika kita berhasil, ketika kita hebat, ketika kita bisa, itu semua hanya karena Yang Maha Kuasa memudahkan kita. Memang sudah saatnya, itulah buah hasil dari kerja keras kita dan kita mendapatkannya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan dalam kesempatan kali ini ya. Terima kasih buat kalian yang bersedia menonton video ini dari awal sampai akhir. Gue minta maaf banget kalau terlalu banyak ngomong. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kalian like dan share untuk bantu mengembangkan channel ini. Ada sebuah quote dari Albert Einstein. Dia mengatakan bahwa dalam menghadapi hidup ini atau dalam menghadapi sebuah permasalahan, orang lemah akan cenderung sakit hati dan juga balas dendam. Orang baik akan memaafkannya. Ya, jadi kalau ada orang salah ya udah dimaafin ya kan. Tapi orang pintar dia akan mengabaikannya. Jadi apapun yang terjadi itu diabaikan aja. Itu kata Einstein, itu orangnya pintar. Dan gue berusaha, ya itu tadi. Ada yang ngasih bintang 2, ya bodoh amat, gue abaikan aja gitu ya kan.
Yang pasti gue udah berusaha yang terbaik yang gue bisa. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan supaya bisa ngebit setiap harinya, diberi kelancaran baik dalam orderan maupun perjalanannya. Begitulah Gojek, pasti ada jalan.